Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi kan buat kita nggak asing ya desa ya. Ya, kita semua cikal bakalnya datang dari desa juga ya. Paling tidak orang tua kita dan kita juga pernah mudik lah ya. Nah, kalau dalam pengamatan Anda semua, seperti apa sih relasi desa kota itu? Seperti apa sih hubungannya yang Anda lihat selama ini? Ya kan? Seperti apa? Apakah itu dua wilayah yang terpisah atau gimana? Ini maaf ya, di rumah saya ada suara ikan asin, ada orang benerin rumah, ya. Nanti setelah lagi ada anjing menggonggong. Sorry aja nih ya. Mesti tabah nih dalam perkuliahan saya ya kalau saya di lokasi yang ini. Nah, ya agak lumayan lah. Ya, gimana? Apa yang Anda lihat? Relasinya, Bu? Ya, bagaimana ya hubungan antara desa dan kota? Kalau misalnya mulai dari saya, dalam desa yang kota ini saya melihat bahwa desa itu relatif menjadi sumber tenaga kerja buat kota, terutama untuk tenaga-tenaga kasar, buruh-buruh, pembantu rumah tangga, terus kerja-kerjaan informal dan sebagainya. Sehingga dalam hubungan desa kota ini, artinya kota itu banyak menyedot ya sumber daya dari pedesaan, tapi dengan biaya yang sangat rendah gitu. Sehingga keuntungan itu lebih banyak lebih banyak di kota daripada di desa gitu. Orang kota bisa jadi sejahtera kehidupannya, dia bisa kerja, dia bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, sementara orang-orang desa itu mengisi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang kota tapi dengan upah yang rendah. Saya melihatnya seperti itu, sehingga lebih kepada seperti eksploitasi gitu ya. Gimana Bapak dan Ibu? Apa yang dilihat? Mirip sih, Bu. Gimana Pak Pandu? Saya kebetulan gini, Bu. Saya juga dari desa yang cukup terpencil dan sulit air di Gunung Kidul itu kan. Di Gunung Kidul tuh Pak, Gunung Kidul itu? Ya, saya dari desa Branang itu. Gunung Kidul kan salah satu wilayah dengan angka bunuh diri tertinggi se-Indonesia. Ya, apa namanya palung apa butung? Pulung gantung. Pulung gantung. Ya. Nah, itu karena saking miskinnya dulu ya. Ya. Saya juga waktu kecil jangankan sumur, saya tuh ngangsu dulu waktu kecil kalau ngambil air bisa sampai desa sebelah. Nah, terus kebetulan istri juga dari daerah yang bukannya lebih baik, malah lebih parah dari tempat saya. Jadi apa namanya, kehidupan di pedesaan itu udah apa namanya, ya kenangan kayak senangan pahit gitu loh. Cuman kemudian ketika kita ke Bogor, gitu, sekarang pindah ke Bogor, waktu itu sebelum kami tinggal di Bogor, kami tinggal di Kalibata gitu. Itu memang relasi, ya relasinya kelihatan justru begini. Kan kemudian selama PSBB itu kan banyak WFH kita, kemudian ya, akhirnya sebagai bagian dari resiliensi keluarga gitu ya, kita bawa beberapa komoditas dari pedesaan di kampung ke Bogor untuk dijual di Bogor gitu. Dan memang harganya jauh gitu kan. Misalnya apa tuh, Pak? Misalnya untuk gula batu ya, gula batu itu kan bisa 17.000 di daerah di kampung, di sini bisa sampai 28.000 sampai 30.000. Itu. Artinya memang ada disparitas harga yang sangat jauh ketika kita ngambil barang di desa dijual di kota. Jadi desa kayak supplier gitu, jadi supplier barang-barang yang dijual di kota. Kemudian ini baru kemarin saya juga sama Teh Wardah itu kan, yang tapi nggak ada di kelas ini ya. Itu dari Cianjur kita ambil gula merah itu kan. Di sana harga cuma 20.800 bisa dijual di sini sampai 26.000. Padahal Cianjur Jakarta kan nggak terlalu jauh. Jadi saya kalau memandang relasi itu memang selain sebagai supplier tenaga kerja, itu supplier bahan-bahan kayak sembako dan bahan-bahan kebutuhan pokok memang dari pedesaan untuk masuk ke kota. Yang Bogor pun sebenarnya nggak kota-kota banget gitu, sebenarnya di tempat saya ini. Saya kira begitu mungkin. Jadi Bapak melihat bukan sekedar tadi ya supplier tenaga kerja ya Pak. Ya. Karena kalau tenaga kerja saya juga tenaga kerja kan sama istri saya. Tapi kalau Bapak lihat apakah dalam tadi supplier bahan baku, mereka memasukkan bahan baku itu,
Apakah kemudian ada keuntungan yang diperoleh oleh desa? Atau ada tingkatan kesejahteraan yang dilihat? Atau sekedar tadi mensuplai sesuatu yang dihargai murah? Kalau dari sejujurnya ya, memang kalau di level bawahnya enggak. Jadi di level pedesaan mereka biasanya punya pengepul gitu ya. Nah dari pengepul itulah kita dapat harga. Nah sebenarnya kita bisa dapat lebih murah lagi kalau bisa langsung jangkau ke pengrajinnya atau ke petaninya. Tapi kan kita punya tugas buat ngumpulin lagi, itu yang lebih bikin repot gitu. Dan harus jumlahnya banyak ya Pak ya. Kalau langsung pada pengepulnya mungkin mereka terbatas produksinya gitu ya. Langsung pada pengrajinnya maksud saya. Kalau pengepul kan sudah, jadi artinya menghemat waktu gitu, tenaga, walaupun itu tadi ya belum tentu keuntungan itu terbagi rata ya antara pengrajinnya ya. Oke. Betul Pak. Dan apalagi sekarang pada saat PSBB bukan hanya gula Pak, sayur, buah itu langsung dikirim dari desa sekarang. Ya kan mereka membuat suatu semacam kumpulan lah atau apa gitu kan ya. Sama juga kali ya, pengepul juga Pak yang kemudian masuk ke online, media online. Nah, terus bisa memasok sayur-sayuran segar dan buah-buahan segar gitu ya. Bersaing dengan sayur box yang memang sudah top gitu ya. Atau bersaing dengan ini IKEA juga sayur. Aduh, saya sekarang makan ayam goreng dari IKEA, Pak. Itu di Pangerapu ada peternaknya, Bu. Mana, Pak? Di Pak Rabu itu peternak telur sama ini, pengepulnya itu. Di Bogor gitu. Kalau Mas Pandu pengepul daster, Bu, penjual daster. Nah, ini kenapa jadi pengepul ini? Apakah nggak dapat beasiswa gitu? Nggak, resiliensi di resiliensi di tengah pandemi, Bu. Tapi punya beasiswa kan semua kan? Enggak, Bu. Kita beasiswa gula, Bu. Beasiswa gula. Aku kalau Pangerapu beasiswa nastar. Itu maksudnya apa itu beasiswa nastar sama gula? Itu maksudnya gimana? Maksudnya di saat pandemi COVID-19, Mas Pandu itu jual daster, Bu. Saya itu dari April sampai sekarang itu jualan kue di rumah. Enggak, tapi pertanyaan saya, Anda tuh dapat beasiswa nggak sebenarnya? Enggak, sekolah sendiri. Enggak sendiri lah. Kalau saya brother scholarship, Bu. Itu dia. Baru dengar ada scholarship. Untung bukan mother and father scholarship, Bu. Bang Andika aja nih yang dapat, Bu. Oh, Pak Andika. Dari apa? LPDP? Dari Pemda, Bu. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Pak Rabo nggak dapat? Enggak, biaya sendiri. Pak Pandu juga nggak dapat? Enggak, Bu. Dari beasiswa ini minyak. Kalau gitu harus pinter-pinter bikin proposalnya bisa dijual. Bener. Nanti kan ada hibah, Pak. Tapi hibah itu untuk dokter ya. Hibah penelitian itu untuk dokter. Tapi misalnya tadi Pak Rabo, siapa ya pembimbingnya Pak Rabo ya? Saya Pak Bu Titik sama Pak Sahar. Pak Sahar. Jadi gini maksud saya. Ini kan bulan Februari ya. Biasanya nanti pada sekitar bulan-bulan Juni atau Juli itu ada penelitian hibah untuk dosen. Ya, nah hibah untuk dosen itu seperti saya selalu mengikutkan mahasiswa bimbingan saya di dalam riset itu, tapi dia merupakan saya payung risetnya gitu. Dia ada di bawahnya. Waktu itu resiliensi komunitas gitu. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu Fitriani tadi bisa ikut pada, saya nggak tahu nih nanti Pak Pandu nih mau bikin apa itu tepatnya ya nanti ya judulnya gitu, bisa ikut kepada hibah dosen itu Bapak Ibu. Jadi lumayan biaya lapangan itu kan jadi ikutan sama proposal sama penelitiannya si dosen gitu. Itu akan sangat membantu untuk mereka yang tidak mempunyai dana gitu. Ibu Siti Erwina juga bisa gitu. Atau Anda dengar-dengar ke tempat lain gitu, ke pusat-pusat yang mempunyai memang dana penelitian dan membutuhkan orang-orang untuk meneliti. Contohnya nih ya,
saya itu dulu waktu saya ke Prancis itu saya dapat beasiswa pemerintah Prancis ya. Oke, saya dapat beasiswa. Tapi beasiswanya itu untuk biaya hidup di sana dan tiket pulang pergi. Tapi tidak ada biaya lapangan, kecuali saya meneliti di sana. Kalau saya meneliti di sana dibiayai. Tapi profesor saya mengatakan nggak ada gunanya saya meneliti petani di Prancis karena pasti beda kan sistem pertaniannya. Maka saya harus pulang ke Indonesia. Tapi nggak ada biaya lapangan, hanya tiket. Maka saya kemudian mencari proyek yang butuh peneliti sosial ekonomi. Maka saya dapat di jurusan di departemen hama dan penyakit. Itu makanya kemudian saya disertasi saya judulnya analisa psikologi sosial terhadap perilaku pengendalian hama terpadu. Jadi saya dapat ilmu saya psikologi sosial, analisis psikologi, representasi sosial, tapi saya punya dana dari proyek itu. Waktu itu sedang rame-ramenya sekolah lapangan pengendalian hama terpadu ya. Begitu. Jadi matching gitu. Ya, itu pada saat itu saya juga lagi ini mungkin Bapak Ibu masih kecil ya waktu kerusuhan 98. Umur berapa tuh? 5 tahun. 98. 5 tahun. Di kelas berapa ya? Nah, itu tuh. Saya Waktu udah 20. Nah, Bu udah ikut demo itu, Bu. Nah, waktu kerusuhan 98 itu kan saya masih di sana tuh, Pak. Saya masih di sana tuh, Pak ya. Nah, kemudian saya udah selesai itu, saya sudah selesai lapangan itu. Saya sudah selesai, saya udah nulis dan saya kemudian ujian tahun 98 itu, ujian terbuka saya. Kemudian saya pulang ke Indonesia, itu masih ada loh, Pak. Itunya sisa dananya. Yang dari bantuan dari pusat hama itu yang menjadi modal pertama saya waktu pulang ke Indonesia. Beli tempat tidur lagi, beli panci lagi, kan udah 7 tahun ninggalin Indonesia, udah nggak punya panci, nggak punya penggorengan, nggak punya apa-apa, dan tadi rumah udah ambruk gitu kan, jadi ngebangun rumah lagi gitu ya. Jadi maksud saya Bapak dan Ibu dengar gitu ya, kalau ada di kiri kanan tuh proyek-proyek yang memang berhubungan dengan Ibu. Jadi artinya gini, kita memang punya minat, tapi kita juga kan punya masalah ekonomi kan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya mengawinkan kedua hal itu gitu. Sebab sekarang kan kalau misalnya penelitian kita ikut ke dalam proyek, artinya akan dipublikasikan kan oleh proyek itu, betul nggak? Ya. Jadi hasil penelitian Anda juga tersebar gitu. Bukan hanya masuk ke laci, bukan hanya untuk Anda sendiri, bukan hanya untuk minat Anda sendiri, gitu loh. Nah, donor-donor itu banyak, Pak. Ada dari DAAD, ada dari LSM. Yang penting adalah kita tadi, Pak, kontak-kontak itu dengan orang luar. Dan tadi sama dosen ya. Katakan aja terus terang sama dosennya, supaya dosen nanti bisa mencarikan atau diikutsertakan dalam risetnya. Gitu. Saya dulu, Pak, ya, kan saya nggak tahu tentang hama. Itu sampai saya tuh waktu pulang ke Indonesia, saya tuh 2 bulan itu tongkrongin dewa-dewanya hama di IPB. Saya tuh belum pernah kenal sama mereka. Saya juga nggak punya latar belakang sama sekali tentang itu, karena saya S1-nya psikologi, S2-nya sosiologi pedesaan, terus saya ke Perancis belajar psikologi sosial. Tiba-tiba saya butuh dana untuk lapangan. Nah, itulah sampai saya tahu itu namanya hama ini, hama itu, pestisida ini, pestisida itu. Sampai saya tahu siklus tanaman padi, padahal dari dulu ngapain saya mikirin siklus tanaman padi, coba. Tapi karena tentang hama saya harus tahu, hama itu datang pada siklus penanaman kapan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, Pak, kita harus gigih. Lumayan lah tuh, bisa juga. Dan saya turun ke lapangan, saya punya responden, believe it or not, 800 orang responden saya. Itu di dataran tinggi dan dataran rendah. Saya masuk ke 13 desa di Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya pulang ke Prancis, profesor saya nggak tahu di mana letak Indonesia. Dan tidak ada seorang pun tahu letak Indonesia. Dan ketika saya menyusun laporan, itu sekaligus juga mengintroduksikan Indonesia ke profesor saya, mengintroduksikan tentang pertanian, karena dia bukan orang pertanian, ya. Dan seterusnya sampai pada saat ujian terbuka juga saya mengundang ketua program studi pasca di Indonesia sebagai penguji saya. Nah, itu saya 10 menit pertama saya presentasi mengenai Indonesia karena semua yang hadir dan dosen-dosen penguji saya kurang paham tentang Indonesia.
Bahkan teman saya dari Yunani itu sangat kurang ajar, dia pikir saya tuh masih tinggal di atas pohon, terlalu nggak? Dia tanya, apakah kalian sih keterlaluan ya? Saya bilang mungkin sama Yunani juga, apalagi sekarang Yunani bangkrut, saya pengen tahu deh dia ada di mana. Saya mau bilang tentang Yunani sekarang kan jatuh berat itu ya. Nah jadi itu Pak, ketika kita ingin mendapatkan dana seperti itu Pak, maksud saya Pak, ya daripada Bapak capek dagang nanti lama-lama keasikan jualan daster, buka toko daster Pak Pandu, buka toko kue Pak Rabo, kan jadinya kan jadi kacau tuh. Ya, kalau untuk itu sebenarnya kami sudah setting Bu sebenarnya kemarin ya. Cuman karena COVID, jadi saya sengaja di kantor itu 2 tahun ini 2020-2021 kan kita punya wilayahnya juga ya, wilayah apa namanya riset kita itu saya arahkan ke wilayah DIY. Nanti memang untuk sengaja mau saya pakai sama untuk sekalian lapangan gitu. Cuman karena COVID ini kemudian kan saya sengaja nggak berangkat gitu selama 2 tahun ini sebelum memang benar-benar butuh berangkat gitu loh. Ya, Karena tapi Bapak masih harus takut mengenal, gitu. Bapak harus mengenali DIY itu butuh apa Pak? Iya. Penelitian tentang apa gitu. Karena jadi saya memang pernah, gitu Bu. saya pernah Memang di dulu, kantornya Pak. Itu, memang di kantor saya kan bagian itu Bu gitu loh. Bagian apa Pak? Saya kan di LIPI Bu, di nah kita memang ada survei gitu tiap apa namanya tiap tahun, hampir tiap tahun. Kemarin memang topiknya monitoring pilkada yang kemarin. Harusnya saya memang berangkat ke sana, tapi karena PSBB saya memilih enggak gitu. Saya kasih ke orang gitu, karena memang saya merasa belum perlu juga untuk turun tahun ini kan. Terus tahun ini juga sebenarnya ada agenda untuk itu. Tapi kalau memang belum terpaksa sekali, kayaknya saya masih menahan diri untuk keluar dari Bogor gitu loh Bu. Ya. Tapi nggak ada kemungkinan ya bisa dapat itu ya dari situ ya, dapat apa namanya bantuan dana itu dalam survei itu bisa diikutsertakan nggak di survei Bapak? Bisa sih Bu. Bisa. Numpang. Cuma kan kalau survei kita kan agak lama tuh, ada wawancaranya, ada FGD, ya kan? Nanti kita biasanya kalau tiap turun lapangan itu 2-3 minggu sih kalau di kantor. Tapi begitulah. Jadi Pak Hadi juga bersama saya ya, pembimbingan Pak Hadi juga ya. Iya ya. Iya Bu. Iya. Nanti tapi coba sebenarnya ini Bu, saya lebih senang kalau misalnya dari luar kantor sebenarnya karena bisa lebih bebas gitu. Nanti kita pikirkan lah. Nanti kan karena saya juga akan menyusun proposal. Tapi proposal saya yang kemarin tuh saya masuk COVID Pak. Oh, oke. Penelitian tentang COVID. Tentang COVID-19 ini. Jadi saya ingin melihat bagaimana desa-desa itu bertahan gitu, desa-desa terutama dalam desa-desa miskin ya bertahan dalam masa COVID ini, terutama dalam ini mengatasi kerawanan pangan, desa miskin. Nanti kita lihatlah gimana ya, karena kemarin itu karena kesalahan teknis, saya terlambat tuh masukin itunya proposal. Saya sedih banget 3 hari saya, dalam tanda kutip sakit saya. Itu kesalahan teknis ya, artinya gini loh. Proposal udah selesai, tapi hanya gara-gara satu hal di mana ada gimana ketidaktelitian peneliti lain, kan itu tim ya, ketidaktelitian peneliti lain, sehingga sampai menit terakhir itu saya dinyatakan tidak lengkap gitu dokumennya. Oh sedih banget saya, padahal saya udah gimana, itulah. Saya kalau buat sesuatu tuh ini banget ya, antusiasme. Maka saya mau ajukan lagi tahun ini gitu. Tapi nggak tahu nanti apakah itu nanti bisa ada ngait-ngait nggak sama bimbingan-bimbingan saya gitu biar bisa gitu ya. Oke. Nah oke. Jadi tadi udah dilihat tadi memasok tadi ini melihat sebagai pemasok gitu ya, bahan pangan gitu. Gimana kalau yang lain? Apa yang Anda amati dalam hubungan relasi desa kota? Saya melihat sebagai tenaga kerja. Saya Bu ya. Ya silakan Pak Rambo. Terima kasih. Memang kalau saya kan memang baru di Jakarta ini baru sekitar 6-7 tahun, Bu. Udah lama Pak, 6-7 tahun ya ampun Pak. Udah lama. Jadi, kurang lebih 30 tahun itu dihabisin di kampung dan desa, dan kemudian agak sedikit jauh tidak terlalu jauh dengan kota Ternate yang waktu itu di Maluku Utara itu. Ya. Ternate itu salah satu wilayah yang dikatakan kota dalam daerah yang sebesar itu. Nah, besar yang terjadi adalah
ketergantungan terhadap kota ini dari sisi ekonomi maupun kegiatan akses ke wilayah lain di Indonesia, baik itu di Makassar, Jawa, termasuk dalamnya pendidikan. Gitu. Jadi sebagai besar yang dihabiskan adalah pendidikan, terus kemudian ketergantungan ekonomi, pasokan bahan pokok maupun pemasaran hasil-hasil tangkap maupun hasil perikanan. Jadi kalau hasil tangkap perikanan maupun pertanian. Jadi kalau di sore hari itu pasaran pertanian dan perikanan itu dilakukan di kota Ternate. Begitupun juga dengan hasil pertanian itu dilakukan di pagi hari, terutama desa-desa yang berada di pesisir dekat Pulau Ternate itu terjadi gitu. Nah, datang pembeli dari kota gitu Pak ya? Iya, jadi pembeli dari kota itu tidak lagi ke wilayah desa, tapi justru langsung jual yang dalam bahasa lokal disebut dibo-dibo itu menjualnya di kota Ternate, di pasar-pasar kota Ternate. Karena dan itu dilaksanakan di pagi hari untuk hasil tani. Tapi kalau nelayan itu dilakukan pada sore hari, lebih banyak dibongkar hasil tangkapan itu di pelabuhan perikanan kota Ternate. Karena memang wilayah Tidore itu belum memiliki pelabuhan perikanan yang representatif. Terus kemudian lebih banyak kebutuhan pangannya, misalnya pertaniannya belum terlalu dibutuhkan di pasar karena memang hampir semua masyarakat punya lahan pertanian, sehingga hasil tani tanaman pangan yang petani yang bekerja sehari-hari sebagai petani itu kemudian dijual di kota Ternate, terutama desa-desa yang berada di pesisir dekat Pulau Ternate justru tidak menjual di pasar di Pulau Tidore tapi menyeberang ke Ternate. Oh gitu. Iya, iya. Kenapa gitu Pak? Mereka lebih memilih menyeberang Pak? Karena memang lebih dekat. Jadi, dengan perahu. Oke. Dengan mesin gantung pun agak cepat ke situ dibandingkan dengan di pusat kota yang memang akses transportasinya masih sangat terbatas. Iya. Dan lebih jauh gitu, agak sedikit jauh lah. Mendingan kalau ke Ternate dia butuh hanya 15 menit. Kalau pakai mobil ke atas, dia mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Tidore itu mereka jualnya kemana Pak? Pasar juga? Pasar juga. Nah, pasar juga, tapi khusus di daerah-daerah yang kawasan pertanian. Kalau di posisi di daratan tinggi, kalau di pesisir itu sudah sebagian kecil sudah bukan lagi nelayan tapi petani hanya untuk kehidupan konsumsi sehari-hari. Tapi kalau untuk distribusi pangan maupun pertanian lainnya itu lebih banyak di daerah-daerah berdataran tinggi. Itu di wilayah kota yang dikasih itu. Tapi kemudian yang wilayahnya ke pesisir kota Ternate itu distribusinya ke kota Ternate. Karena lebih cepat, kebutuhan Ternate kan lebih besar. Untuk semacam tomat wortel aja diimpor dari Manado. Nah, kebutuhan ketergantungan lebih besar sekarang. Memang tenaga kerja juga banyak pencari kerja ke Ternate maupun pendidikan. Pasca PMK maupun kerusuhan kemarin itu kota Ternate sudah menjadi pusat pendidikan, jadi semua daerah-daerah sekitar di situ lebih banyak kan desa, jadi bergantung ke kota Ternate ada pendidikan. Ternate itu jadi kota apa tuh Pak ya? Jadi ibu kota ya Pak ya? Iya, kota-kota kecil yang padat dan. Oke. Menarik ya Pak ya. Jadi beda tuh ya. Makanya tadi kalau kita jelaskan ya ekosistem dataran tinggi, dataran rendah, pesisir ya. Terus kemudian petani sawah, petani ladang itu memang beda tuh. Beda ya. Ya tadi kan Bapak bilang mereka sendiri kalau pangan istilahnya sudah swasembada lah Pak ya. Istilahnya ya karena menanam sendiri. Tapi tadi ikan dan juga yang lain ya. Pendidikan dan sebagainya. Oke. Kalau yang lain bagaimana memandangnya? Terima kasih Pak Rabu. Gimana kalau yang lain? Pak Andika, apa yang dilihat di sana di Belitung? Iya, kalau di Bangka Belitung sebenarnya sedikit gimana ya? Kalau saya nilainya sih sedikit aneh karena memang posisinya mungkin
untuk kotanya sendiri mungkin belum begitu besar ya yang ada di Bangka Belitung ini, kecuali ibu kotanya Pangkal Pinang itu. Kalau untuk ibu kota kabupatennya ya walaupun dalam istilahnya dikategorikan kota di kelurahan, tapi secara sosial budaya masyarakatnya masih orang-orang desa juga gitu. Dan begitupun dengan desanya juga, walaupun dikatakan desa, cuman agak, kalau di kabupaten saya sudah sulit untuk menemukan yang desa yang benar-benar desa gitu, udah agak sulit gitu kan, karena terus terang untuk akses jalan atau apa itu listrik atau apa udah cukup baik, dan untuk yang di desanya cuman untuk relasinya ya paling untuk di sektor ekonominya yang lebih jalan, di mana desa-desa itu menjadi tempat usaha bagi wilayah-wilayah orang di kategori kelurahan seperti kami. Mungkin di kelurahan Koba ini, ibu kota kabupatennya itu punya kebun di wilayah desa-desa yang lain gitu, Bu. Nah, untuk tenaga kerjanya malahan kadang juga yang warga kelurahan kerja ke desa gitu. Nah, yang ada satu hal yang lucu itu karena mungkin ya dari sektor jenis usahanya untuk budaya di Bangka Belitung ini kan sebagian besar itu petaninya petani pekebun. Nah, untuk kebutuhan pangannya, sayur mayur dan apa itu yang jual justru orang yang dari kota jual ke desa gitu, Bu. Karena memang karakteristik petani di pedesaannya memang petani pekebun gitu. Nah, untuk petani pekebunnya sendiri yang menjadi... Berkebun apa, Pak? Berkebun apa, Pak? Kalau sekarang karet, sawit, lada itu yang banyak. Karet, sawit, dan? Lada. Oh. Jadi terbalik ya, jadi orang kota yang memasok gitu. Yang memasok sayuran ke desa itu orang kota gitu, Bu. Nah, dari mana, Pak? Juga, dari mana? Kalau sumbernya sih kadang yang membingungkannya juga gini, Bu. Padahal ada satu dua desa gitu kan yang istilahnya yang memang ada petani yang bergerak di sektor hortikultura gitu kan. Nah, tetapi mereka jualnya nggak langsung ke masyarakat, diambil oleh tengkulak yang dibawa ke kota, istilahnya nanti di situ di pasar itu tengkulak itu yang penjual itu gabung-gabung lagi dengan komoditi yang lain itu. Karena untuk secara lengkap untuk jenis sayuran misalnya cabai, bawang dan wortel, bayam apa segala macam itu untuk di satu desa itu nggak ada. Jadi misalnya desa A itu nanamnya cabai, tomat gitu kan. Untuk sayuran lain nggak ada gitu. Nah, dan begitu, Bu. Jadi mereka jualnya ke tengkulak, nanti dibawa ke kota. Nah, tengkulak di kota itu jual lagi ke desa. Kadang kan, maaf ngomong, saya bilang ini kan cabai yang dari sini juga, saya bilang gitu kan. Karena lebih lengkap gitu ya. Iya, karena lebih lengkap. Jadi bisa begitu hubungan itu ya. Tapi jadinya harganya jadi jatuh lebih mahal kan, Pak. Sama seperti orang Indonesia. Iya, jualan coklat, ya kan? Jualan coklat ke luar negeri. Terus coklatnya datang lagi, dia jualnya dalam bentuk itu kan kepingan ya, buah coklat, kepingannya. Tapi terus di sana dibikin jadi tepung, terus dibikin jadi coklat di Swiss, terus balik lagi ke Indonesia, terus kita ngimpi-ngimpi gimana makan coklatnya gitu kan ya, karena mahal banget. Padahal kata Pak Dika kan datang dari sini. Dari kita, ya. Atau tembakau kita gitu kan, jalan-jalan sampai ke Jerman, sampai ke Bremen, balik lagi jadi cerutu yang mahal harganya, yang kita ngimpi-ngimpi gitu kan, gimana bisa menikmatinya sama kayak gitu mungkin Pak Andika ya. Iya, nah, Bu. Itu Pak Andika yang masih tadi yang mereka lebih cenderung menanam satu komoditi kan, berarti kan satu komoditi iya, kan beda-beda. Nah, Pak Andika bisa melihat apa sih yang melatar belakangi mereka lebih memilih satu komoditi gitu loh. Apakah tradisi ya, atau ada pertimbangan ekonomi atau apa? Nah, seandainya mereka bisa beragam, bukan hanya cabai, ya bukannya semua sayur sih ya, karena tanah juga kan menentukan ya komoditas apa yang disebut. Kan mungkin bisa lebih berkembang. Itu nanti yang maksud saya ada strategi pemberdayaan itu lagi, Pak. Ya kan? Kalau selama pengamatan saya di lapangan sih lebih ke budaya, Bu. Karena kalau yang petani asli Bangka itu mereka agak susah gitu untuk bergerak nanam hortikultura, itu agak susah gitu, Bu. Nah, yang kebanyakan di sini yang bergerak untuk di sektor
hortikultura itu ya etnis Cina dan Jawa. Nah, itu. Nah, untuk yang skala besarnya lebih ke dominan di etnis Cina sih, karena terus terang kalau etnis Jawa juga mereka ya bukannya apa, ngomong kan pendatang juga gitu kan. Nah, untuk keterbatasan lahan dan modal juga kadangan. Nah, cuman kalau etnis Cina itu skalanya udah cukup besar gitu untuk itu. Ya. Itu ya Pak ya, saya pernah penelitian waktu tahun 2018, 2019, saya penelitian di Pulau Buru. Ya, saya di Pulau Buru tuh. Di Pulau Buru saya ketemu sama profesor-profesor ahlinya Pulau Buru tuh ya. Itu di Pulau Buru juga ada seperti itu Pak Andika. Mereka itu orang asli Pulau Buru itu tidak biasa untuk bercocok tanam. Ya, jadi mereka itu biasa ramu, pengumpul hasil-hasil dari hutan, ya. Kemudian datang transmigran kan ke Pulau Buru setelah itu kan Pulau Buru tadinya pusat dari penjara untuk tokoh-tokoh politik ya. Tapi setelah tahun 69 terus kan itu istilahnya dibebaskan lah itu ya tokoh-tokoh politik itu. 79 apa 69 ya? 79 kali ya. 79. Nah, kemudian masuklah transmigrasi ke situ, transmigran. Nah, transmigran kan dari Jawa kan, bercocok tanam, mereka kan nanam padi, nanam segala macam. Nah, terus penduduk asli Pulau Buru ini belajar pada mereka, tapi tetap aja Pak nggak bisa nggak bisa betul-betul sungguh-sungguh karena tadi kebudayaan tidak mendukung, gitu Pak. Ya, kebudayaan tidak mendukung. Mereka lebih suka makan yang ada di kebun, yang ada di hutan, gitu ya. Nah, jadi proses pembelajaran itulah yang kemudian menjadi tantangan gitu buat orang Pulau Buru untuk bertahan dalam pangan. Apalagi terus kemudian di Pulau Botak itu ditemukan emas ya. Ditemukan emas, dan emasnya itu katanya konon kabarnya lebih hebat dari semua emas, lebih dari 24 karat. Saya nggak tahu berapa karat lagi tuh. Ya. Dan itu belum dikelola oleh pemerintah. Jadi ramailah di situ konflik ya. Karena masuklah orang-orang kota bahkan dari daerah-daerah Jawa Barat ya, itu penggali-penggali emas profesional kan di sini kan ada ya. Di mana nih di Jawa Barat nih? Penggalian emas di Pongkor. Ya, Pongkor kan udah habis emasnya. Nah, itu penggali-penggali itu pindahlah ke sana ke Gunung Botak di Pulau Buru ya. Dan mereka itu yang paling berani yang katanya tikus tanah ya Pak ya. Jadi berani masuk ke dalam lorong-lorong sampai ke bawah dan mati di sana Pak, terjebak Pak. Gurandil namanya. Karena waktu mereka masuk ke bawah Pak, ketemu lagi sama tikus tanah yang dari sono lagi Pak, dari penggali yang satu. Dan ketika menemukan sebongkah tanah yang diduga kandungan emasnya tinggi, nah bunuh-bunuhan lah mereka di bawah tanah itu. Jadi banyaklah korban di situ Pak ya. Sudah tidak terhitung, dan juga kemudian perekonomian rakyat pun menjadi kacau balau karena semua orang transmigran juga jadi lari jadi penggali emas juga, berinvestasi pada penggalian emas dan sebagainya. Terus masuklah orang kota yang membeli tadi butiran-butiran emas itu ya, maka naiklah terus harga-harga di situ ya, sampai kemudian orang meninggalkan pertanian rusak, sapi-sapi menginjak-injak sawah dan sebagainya. Dan kemudian tromol-tromol pencuci emas itu dibuang ke sawah sehingga sawah juga terkontaminasi, sehingga tidak ada yang mau beli produk pertanian dari Pulau Buru karena dianggap sudah terkontaminasi oleh cairan merkuri ya gitu. Nah, itu Pak contoh-contohnya Pak, emang tidak mudah Pak masyarakat setempat ketika, tapi itulah tantangan kata Ibu Fitri tadi Bu ya. Tantangan. Nah, ini juga tantangan gimana kita memberdayakan mereka sehingga mereka bisa tadi Pak yang dibilang sebagai swasembada pangan gitu ya, atau apa sih yang dikatakan tuh ya, istilahnya tuh ya, jadi bisa memenuhi kebutuhan sendiri lah. Jadi bukan hanya sekedar itu, tapi mempunyai apa sih istilahnya, kok saya jadi lupa sih ya, kedaulatan pangan. Wala. Gitu. Oke, yang lain gimana masukannya? Ada? Ibu Fitri katanya udah pengalaman sering 2 minggu ke sana. Gimana, apa yang dilihat? Oh iya, kalau di Banten ya Bu. Tapi kan saya lebih melihat waktu ketika saya tinggal masih di Bangka dulu Bu. Iya, jadi hubungan
Saya lebih melihatnya antara hubungan desa ke kotanya itu mungkin dalam ranah pemerintahan atau politik, Bu. Bagaimana jadi basisnya politik desa di Bangka. Karena saya dan Bang Andika itu Bangkanya beda, beda Bangkanya. Nah, sedangkan saya itu orangnya ada yang bukan perbatasan, Bu, bertetangga dengan etnis Tionghoa. Jadi dari Pak Ahok ya, sama Pak Ahok bukan? Iya, Pak Ahok Belitung. Nah, Pak Ahok itu waktu dulu pernah nyalon di Bangka juga. Saya lupa jadi apa. Nah, Calon gubernur. iya, calon gubernur, Bu. Nah, di situ kami itu sangat ketara banget kelihatan antara jadi budayanya yang satu desa yang Islam dan satu desa yang etnisnya Tionghoa. Nah, di situ menurut saya bagaimana hubungan desa dan kotanya itu bisa berkaitan dengan basisnya politik. Ya. Iya, seperti itu, Bu. Nah, kalau sedangkan yang di Banten kemarin itu juga hampir sama miripnya dengan Bang Rabu dan Bang Pandu tadi, Bu. Bagaimana menjadi supplier juga yang tadi saya bilang. Nah, di situ itu saya melihatnya itu komunitas nelayan, Ibu. Komunitas nelayan itu mereka yang kalau di Banten itu dekat Pulau Lancang waktu itu sama di Pulau Panjang saya pernah ke situ. Itu komoditas bukan komoditas ya, penangkapan yang banyaknya itu adalah rajungan dan juga ikan teri yang kecil-kecil itu, Bu. Nah, ikan teri kecil-kecil dari situ. Nah, tapi bagaimana di masyarakatnya itu sendiri, menurut saya kan di Jakarta ini kan ikan kan kalau Bu Susi bilang harus makan ikan ya, harus makan ikan. Nah, sayangnya ketika untuk memasok jadi ikan-ikan seperti itu ketika dipasok ke Jakarta kadang-kadang mereka bilang tidak terlalu laku juga, Ibu. Nah, yang rajungan juga seperti itu. Nah, saya tidak tahu saya belum meneliti terlalu kemarin cuma sekedar mengamati. Padahal di rajungan itu, kalau saya makan di Bandar Jakarta ya Ibu ya, kalau di Bandar Jakarta itu 1 kilo rajungan pun itu dihargainya sampai 150.000. Nah, tetapi bagaimana saya nggak tahu pemasokan antara yang nelayan rajungan itu ke Jakarta itu proses pemasakannya seperti apa. Nah, hubungannya relasi seperti yang belum saya ketemu, Ibu. Nah, seperti ikan-ikan juga. Padahal di Jakarta, menurut saya tempat makan ikan-ikan itu juga banyak gitu. Nah, bagaimana pemasok sehingga memberdayakan yang di nelayan-nelayan yang tadi di Banten itu bisa, maksudnya sejahtera. Sedangkan sebenarnya di Jakarta itu butuh banyak ada ininya ruangnya, Bu, untuk itu dieksekusi menjadi sesuatu yang mahal seperti itu. Nah, mungkin itu sharing dari saya, Bu. Bu. Mungkin lebih lanjut ya, apa yang terjadi gitu ya. Iya. Gimana produktivitas mereka sehingga bisa memenuhi pasar gitu ya. Dan juga gimana tadi jaringan-jaringan pasar yang ada tadi. Itu juga tuh pengaruhi. Jangan-jangan ikannya itu datangnya bukan dari situ tapi dari Pelabuhan Ratu ya, Bu ya. Iya. Dari pantai selatan. Tapi padahal maksud saya kalau di situ kan perbatasan dengan Jakarta, kotanya ya, sebetulnya ya. Iya. Ya. Tapi tadi tengkulaknya, Bu. Tengkulaknya tuh. Oke, makasih Ibu. Iya, Bu. Gimana Ibu Siti Erwina? Ini belum kedengaran Ibu Siti nih. Bu Siti. Bu Siti. Bu. Nah, Pak Hadi, gimana Pak Hadi? Itu Ibu Siti. Gimana Ibu Siti? Ibu ada di mana? Kok pakai masker, Bu? Di luar ya? Bu di mana? Nggak kedengeran, Bu? Enggak. Ibu nggak kedengeran. Apa masih mute ya, Ibu ya? Enggak tuh. Enggak. Kurang terdengar, Bu. Itu mungkin headsetnya error. Apa sinyalnya? Ya, halo Ibu. Itu dia. Ya, Ibu gimana? Nggak apa-apa, nggak pakai video, nggak apa-apa, Bu. Ibu. Oh, jaringannya dia. Sama dengan Ibu Siti Erwina. Kita ke Pak Hadi. Gimana Pak Hadi cerita Bandung, Pak? Bandung ini banyak pariwisata nih, desa-desanya udah menjadi
pusat-pusat wisata nih Pak, gimana Pak? Ya Bu, kalau di tempat saya sih nggak beda jauh juga Bu sama yang lain. Relasinya tentang ekonomi, suplai pangan gitu kan, suplai bahan baku, tenaga kerja juga. Tapi kalau di tempat saya Bu, banyak juga tenaga kerja yang dari luar gitu kan, yang masuk ke sini. Karena kan di tempat saya ini juga wilayah industri ya Bu, jadi banyak dari desa-desa lain juga yang. Industri apa Pak? Gimana Bu? Industri apa Pak? Kain Bu, KHT. Kain apa tuh KHT itu Bu? Pabrik. Oh, pabrik. Iya. Pabrik kain kan di sini juga Bu, banyak Bu. Jadi banyak juga tenaga kerja untuk impor apa gimana Pak? Untuk diekspor apa gimana Pak? Iya. Untuk keluar Bu, untuk diekspor. Lalu gimana Pak? Tenaganya sudah dari luar datangnya? Banyak dari dari desa-desa lain juga, dari Garut juga banyak yang di sini juga gitu. Tapi orang desa sendiri terserap nggak Pak? Kalau ada sih terserap, tapi banyak juga sebenarnya yang terserap. Cuman banyaknya kalau orang desa di sini mereka jadi pedagang di sekitaran pabrik kayak gitu. Nah, ini Pak Hadi yang saya lihat juga di daerah-daerah industri di Bogor, ya. Itu daerah industri Bogor juga demikian, Pak. Kenapa tenaga industri itu datangnya dari luar? Karena industri itu butuh tenaga yang ada keahliannya, Pak, yang tidak dipenuhi oleh tenaga di sekitar desa, gitu loh. Dari aspek pendidikan, keterampilan, gitu. Nah, itu akhirnya tidak mampu diserap. Nah, orang-orang desa sekitar itu hanya menyediakan makanan, bahkan makanan juga kadang-kadang industri-industri itu nggak mau karena mereka merasa bisa menyediakan sendiri, bisa membuat kantin sendiri, gitu. Itu yang menyebabkan sering terjadi konflik, Pak. Konflik antara masyarakat sekitar dengan industri-industri itu karena mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan dengan hadirnya industri di tengah-tengah mereka. Yang ada malah limbah kan. Industri pun punya banyak limbah tuh. Limbah produksi maupun limbah dari tenaga-tenaga kerja itu sendiri kan. Makanan, apa, terus bahkan mereka kadang-kadang industri ini bikin asrama juga, Pak. Apa tuh namanya, mes. Sehingga penduduk yang mengharapkan sebenarnya tenaga-tenaga ini bisa tinggal di rumah mereka, ternyata enggak juga gitu. Tinggal di mes gitu. Jadi benar-benar mereka nggak dapat gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan CSR ya, CSR dari perusahaan itu mengalami tantangan berat tuh ketika berhadapan dengan masyarakat. Apalagi kemudian ketika industri itu berlokasi di lokasi-lokasi pertanian yang sebelumnya adalah lokasi pertanian masyarakat. Nah, itu. Jadi kan masyarakat nggak bisa lagi tuh punya mata pencarian itu. Itu hal yang sama juga Pak kalau mau meneliti di Sukabumi ya. Di pusat ini air mineral. Ya, itu juga begitu. Industri-industri air mineral kan semuanya ada di Sukabumi. Udah pernah lihat nggak Bapak-bapak sekalian? Ya, lewat Bu. Disedot tuh air semua. Ya. Air disedot semua dari dalam tanah tuh. Ya, di Sukabumi itu. Itu ada semua berjajar, itu ada 10 apa 20 gitu itu industri air mineral. Sama itu Pak. Masyarakatnya bukan hanya nggak dapat kerjaan tapi juga nggak dapat air. Airnya kesedot semua, sumur mereka jadi kering, ya. Kemudian polusi juga pada pembuangan-pembuangan dari kan si air itu kan ketika dia mau dijadikan air mineral itu kan ada proses kimianya juga kan, penguraiannya segala macam itu. Nah kayak gitu itu mana? Itulah contoh-contohnya gimana desa itu tadi ya bisa jadi sumber tenaga, tapi juga kadang-kadang mereka nggak mendapat bagian dari pembangunan itu sendiri. Itu Pak. Ya. Begitu kira-kira yang akan kita bahas, Bapak dan Ibu sekalian, ruang lingkup dari apa yang kita akan teliti. Jadi artinya kita nggak melihat desa ansih, tapi kita melihat dia dalam hubungannya dengan sekitarnya, gitu ya. Bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Dan nanti kita lihat juga desa juga bermacam-macam tipologinya, sehingga nanti pengaruhnya juga bisa berbeda-beda, ya.
bukan hanya tipologi dalam hal politik, ekonomi, ya, budaya, agama dan budaya, tapi juga ekosistem yang berbeda, ya. Desa-desa pesisir beda dengan desa-desa dataran tinggi, ya.